Ginjal menyaring plasma darah, membuang limbah metabolik, racun, dan mengeluarkannya dalam urin. Selama proses ini, ginjal juga menjaga volume dan komposisi darah yang konstan, atau homeostasis. Darah masuk ke ginjal melalui arteri ginjal, yang terbagi menjadi arteri-arteri yang lebih kecil, lalu arteriol. Arteriol ini bersentuhan dengan unit fungsional ginjal yang disebut nefron. Disinilah terjadi penyaringan darah dan pembentukan urin. Darah yang telah disaring kemudian melewati serangkaian pembuluh darah dan keluar dari ginjal melalui vena ginjal. Urin dikumpulkan di saluran pengumpul dan meninggalkan ginjal melalui ureter. Setiap ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron. Sebuah nefron terdiri dari 2 bagian utama, kapsul glomerulus atau kapsul Bowman, dan tubulus ginjal yang panjang. Tubulus ginjal dari beberapa nefron terhubung ke saluran pengumpul yang sama. Ada 3 langkah dalam pembentukan urin: filtrasi glomerulus, reabsorpsi dan sekresi tubular, serta konservasi air. Darah memasuki kapsul Bowman melalui arteriol aferen, melewati bola kapiler yang disebut glomerulus, lalu keluar melalui arteriol eferen. Arteriol aferen secara signifikan lebih besar daripada arteriol eferen, menciptakan aliran darah dengan saluran masuk yang besar dan saluran keluar yang kecil. Akibatnya, tekanan hidrostatik darah di kapiler-kapiler ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Tekanan hidrostatik dan osmotik mendorong air dan zat terlarut dari plasma darah melalui membran filtrasi ke ruang kapsular nefron. Membran filtrasi bertindak seperti ayakan, hanya membiarkan molekul-molekul kecil melewatinya. Ini termasuk air ion anorganik, glukosa asam amino, dan berbagai limbah metabolik seperti urea dan kreatinin, yang membentuk filtrat glomerulus. Jumlah filtrat yang dihasilkan per menit disebut laju filtrasi glomerulus GFR. GFR dijaga pada nilai yang stabil oleh beberapa mekanisme. Umpan balik di dalam ginjal yang dikenal sebagai autoregulasi ginjal. GFR juga berada di bawah kendali simpatis dan hormonal. Regulasi GFR umumnya dicapai dengan penyempitan atau pelebaran arteriol aferen, yang menyebabkan tekanan darah glomerulus turun atau naik. Pada orang yang sehat, total volume filtrat mencapai antara 150 dan 180 L per hari. Namun hanya sekitar 1% dari jumlah ini yang dikeluarkan sebagai urin. 9% sisanya diserap kembali ke dalam darah saat filtrat mengalir melalui tubulus ginjal yang panjang. Hal ini dimungkinkan karena arteriol eferen, setelah keluar dari kapsul Bowman, bercabang membentuk jaringan yang disebut kapiler peritubular, yang mengelilingi tubulus ginjal. Bagian pertama dari tubulus proksimal berbelit. Dalam proses ini, merabsorpsi sekitar 2/3 dari filtrat. Air dan zat terlarut didorong melalui sel-sel epitel yang melapisi tubulus ke ruang ekstraseluler. Mereka kemudian diambil oleh kapiler peritubular karena menciptakan tekanan osmotik yang mendorong. Reabsorpsi natrium adalah yang paling penting. Air dan gradien listrik yang mendorong ion bermuatan negatif. Kadar natrium di dalam sel epitel dijaga tetap rendah berkat pompa natrium kalium yang terus-menerus memompa ion natrium keluar ke ruang ekstraseluler. Ini menciptakan gradien konsentrasi yang mendukung difusi natrium dari cairan tubular ke dalam sel. Natrium diserap oleh protein, simpang yang juga mengikat glukosa dan beberapa zat terlarut lainnya. Hampir semua glukosa dan asam amino direabsorpsi pada tahap ini. Sekitar setengah dari limbah nitrogen juga direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Ginjal mengurangi kadar limbah metabolik dalam darah hingga jumlah yang aman, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkannya. Sebagian reabsorpsi juga terjadi melalui jalur paraseluler melalui sambungan ketat antara sel-sel epitel. Pada saat yang sama sekresi tubular, di mana limbah tambahan dan zat terlarut lainnya, meninggalkan aliran darah untuk bergabung dengan cairan tubular, juga terjadi. Proses reabsorpsi dan sekresi berlanjut di lengkung nefron, lengkung Henle dan tubulus distal berbelit.
Bagian-bagian tubulus ini juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Fungsi utama lengkung Henle adalah untuk menciptakan dan mempertahankan gradien osmolalitas di medula yang memungkinkan saluran pengumpul untuk mengonsentrasikan urin pada tahap selanjutnya. Proses reabsorpsi dan sekresi berlanjut di lengkung nefron, lengkung Henle, dan tubulus distal berbelit. Bagian-bagian tubulus ini juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Fungsi utama lengkung Henle adalah untuk menciptakan dan mempertahankan gradien osmolalitas di medula yang memungkinkan saluran pengumpul untuk mengonsentrasikan urin pada tahap selanjutnya. Lengkung naik secara aktif memompa natrium keluar, membuat medula menjadi asin. Lengkung turun dapat ditembus oleh air tetapi jauh lebih sedikit oleh natrium. Saat air keluar dari tubulus melalui osmosis, filtrat menjadi semakin pekat saat mencapai bagian bawah. Lengkung naik, di sisi lain dapat ditembus oleh ion tetapi tidak oleh air. Akibatnya, filtrat kehilangan natrium saat naik dan menjadi lebih encer di bagian atas lengkung. Medula berada dalam keseimbangan dengan lengkung dan karenanya memiliki gradien salinitas yang sama, lebih asin di bagian bawah. Reabsorpsi dan sekresi di tubulus distal berbelit berada di bawah kendali berbagai hormon. Inilah cara ginjal merespons kebutuhan tubuh dan menyesuaikan komposisi urin. Saluran pengumpul menerima cairan tubular dari beberapa nefron. Fungsi utama saluran pengumpul adalah untuk mengonsentrasikan urin dan karenanya menghemat air. Ini dimungkinkan oleh gradien osmolalitas yang dihasilkan oleh lengkung Henle. Saat semakin asin di medula, filtrat kehilangan air saat mengalir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul juga berada di bawah kendali hormonal, sehingga dapat menyesuaikan jumlah air yang direabsorpsi sesuai dengan status hidrasi tubuh. Misalnya ketika tubuh mengalami dehidrasi, lebih banyak air direabsorpsi kembali ke dalam darah dan urin yang dikeluarkan menjadi lebih pekat.